Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok satu yang terdiri dari, Saya Aditya Putra dari Direktorat Irigasi dan Rawa. Nama saya Ageng Khalifat Muhammad Fikri dari Direktorat Irigasi dan Rawa. nama saya Ahmad Irsan Khoiri dari Direktorat Sungai dan Pantai. Saya Anas Majdi dari BPBPK Sumatera Barat. Dan saya Aprilian Putra dari BPJN Aceh. Baik, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan membahas rencana aksi dalam tantangan digitalisasi absen, kehadiran terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya di sini kami akan memilih 3 isu. Yang pertama ada isu kendala jaringan internet dan fasilitas. Sistem absensi digital terganggu akibat koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat yang tidak support, sehingga daftar hadir tidak tercatat. Yang kedua yaitu kerentanan terhadap rekayasa absensi. Ada sistem kecurangan masih bisa dilakukan dengan manipulasi daftar kehadiran atau titip absen dan manipulasi lokasi. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu sistem absensi digital sering hanya mengukur kehadiran fisik, belum tentu menggambarkan kinerja yang produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di Kementerian Pekerjaan Umum, absensi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Bravo PU, yaitu aplikasi atau sistem absensi online yang terintegrasi dengan portal Bravo. Sistem ini dipakai untuk mencatat kehadiran pegawai secara elektronik agar lebih akuntabel, transparan, dan mudah dimonitor. Deskripsi isu yang akan kami angkat yaitu yang pertama kendala jaringan internet dan fasilitas. Fasilitas perangkat absensi misalnya smartphone sering mengalami gangguan teknis. Dampaknya absensi digital tidak berjalan lancar. Pegawai kesulitan melakukan absensi tepat waktu dan menimbulkan keluhan bagi pegawai yang merasa dirugikan akibat faktor teknis bukan kedisiplinan. Yang kedua, kerentanan terhadap rekayasa absensi. Beberapa pegawai menitipkan absen pada rekan kerja dan memanfaatkan kelemahan dari sistem. Dampaknya, timbul ketidakadilan antara pegawai yang hadir dan bekerja sungguh-sungguh diperlakukan sama dengan yang manipulatif serta menurunkan kedisiplinan organisasi. Isu yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi kinerja. Banyaknya jam kerja atau durasi hadir tidak serta-merta menambah output secara proporsional. Terbukti dengan banyaknya laporan bahwa ASN datang absensi di awal, namun seringkali keluar lagi atau ditinggalkan pelayakan dan tidak mengerjakan tugas. Dampaknya progres kerja tidak optimal dan target tidak tercapai. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang izin melanjutkan untuk keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Jadi yang pertama adalah jaringan internet dan fasilitas. Untuk yang manajemen ASN-nya, infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat penerapan aturan disiplin ASN. Nah, manajemen ASN membutuhkan sistem yang andal agar pengawasan disiplin berjalan efektif. Untuk smart ASN sendiri, ASN dituntut adaptif dan melek digital. Namun, tanpa dukungan fasilitas memadai, kompetensi digital pegawai tidak bisa optimal, sehingga bertolak belakang dengan visi ASN cerdas dan responsif. Selanjutnya, kerentanan terhadap rekayasa absensi. Nah, manajemen ASN ini berbasis merit. Sistem menuntut fairness atau adil. Jika absensi mudah direkayasa, sistem merit tidak berjalan. Untuk smart ASN-nya seharusnya adaptif nih dan berinovatif dalam penggunaan teknologi, termasuk pengembangan absensi digital yang aman, transparan, dan adil. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi kinerja untuk manajemen ASN-nya menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis sasaran kerja pegawai atau SKP dan indikator kinerja individu. Jika monitoring tidak kuat, manajemen ASN tidak efektif. Dan Smart ASN mengedepankan orientasi hasil, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengukuran kinerja secara objektif dan real time. Selanjutnya ada tabisan isu. Di sini kita menggunakan metode APKL, aktual problematik kelayakan dan layak. Untuk isu yang pertama, kendala jaringan internet dan fasilitas mendapatkan nilai jumlah total 11. Kerentanan terhadap rekayasa absensi 16 dan monitoring evaluasi kinerja 10 dengan prioritas yang diambil adalah yang bernilai 16 yaitu kerentanan terhadap rekayasa absensi. Kenapa memilih tersebut? Karena menyentuh akar permasalahan integritas dan budaya kerja ASN, iProof. Hal ini tidak bisa diatasi hanya dengan perbaikan teknis, tetapi perlu pendekatan disiplin, pembinaan, pengawasan, dan internalisasi nilai Smart ASN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait analisis fishbone. Sini sudah kami tampilkan diagram fishbone. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama dari sistem yaitu celah keamanan aplikasi yang masih lemah, kemudian pemalsuan lokasi karyawan. Kemudian untuk lingkungannya, yang pertama adanya rasa toleransi terkait rekayasa absensi, kemudian orientasi pada kehadiran bukan kinerja. Kemudian dari sisi manusianya, rendahnya kesadaran untuk disiplin dan kurangnya integritas.
dari sisi pengawasan yaitu aturan tidak ditegakkan secara konsisten, tidak ada verifikasi lapangan, serta lemahnya pengendalian internal. Inilah fishbone diagram terkait kerentanan terhadap rekayasa absensi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Anas. Dan untuk yang terakhir yaitu terkait rekomendasi solusi dari tim kami, yaitu pertama mengintegrasikan dengan sistem kerja harian, yaitu absensi bisa dikaitkan dengan aktivitas kerja, misalnya input laporan harian agar tidak hanya sebatas hadir secara fisik. Selanjutnya setelah kita mengintegrasikan dengan sistem kerja harian, kita melakukan audit berkala, yaitu melakukan pengecekan silang antara absensi dengan laporan kinerja pegawai. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan penghargaan bagi disiplin, memberi penghargaan pada pegawai dengan disiplin absensi dan kinerja terbaik, bukan hanya hukuman bagi pelanggar. Dan yang untuk keempat, kita bisa menggunakan teknologi liveness detection, yaitu sistem face recognition dengan deteksi kedipan atau gerakan, agar tidak bisa dikelabui dengan foto ataupun video. Dan yang terakhir, disiplin pribadi dan menjadi teladan. Jadi kita bisa menunjukkan contoh dengan hadir tepat waktu dan absen sesuai aturan. Jangan ikut-ikutan budaya titip absen, meskipun ada celah. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kerentanan rekayasa absensi adalah isu mendesak karena menyentuh inti dari tujuan digitalisasi absensi itu sendiri, yaitu transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Jika tidak segera dibenahi, seluruh manfaat digitalisasi bisa hilang, bahkan berbalik menciptakan ketidakadilan dan penurunan kinerja organisasi. Solusi yang ditawarkan bukan hanya memperkuat teknologi, tapi juga menyeimbangkan pengawasan dan pembentukan budaya integritas. Mungkin sekian paparan dari kelompok kami. Kami tutup dengan sebuah pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar di waktu subuh. Absensi digital tak boleh dipelintir, ASN berintegritas, kerja jadi utuh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.